Perkenalkan, nama saya Dewa Ernestawati, nomor absen 29, kelas 7D. Saya akan menjelaskan materi pencemaran lingkungan bagian pencemaran air. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air. Termasuk manusia, kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan antara lain minum, mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, maupun rasanya. Sesuai dengan hasil kegiatanmu, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Pencemaran air yaitu maksudnya makhluk hidup zat energi yaitu komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air merupakan kondisi yang menyimpangkan sifat-sifat air dari keadaan normal. Kualitas air menentukan kehidupan perairan laut ataupun sungai. Apabila perairan tercemar, maka keseimbangan ekosistem di dalamnya juga akan terganggu. Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik, di antara berbagai logam berat yang berbahaya. Komponen-komponen logam berat ini berasal dari kegiatan industri. Kegiatan industri melibatkan penggunaan logam berat antara lain industri tekstil, pelampisian logam, cat atau tinta warna, percetakan, bahan agrokimia, dan lain-lain. Berapa logam berat ternyata telah mencemari air di negara kita, melebihi batas berbahaya bagi kehidupan. Faktor penyebab pencemaran air. Pencemaran yang dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Dampak pencemaran air. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan, seperti hal-hal berikut. Penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan jadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya, pembuangan limbah anorganik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan kekurangannya kandungan oksigen berlarut dalam air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang merupakan penyakit. Air limbah juga bisa menggunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa vektor penyakit tertentu. Berikut dijabarkan berapa penyakit yang disebabkan oleh pencemaran air. Pemekatan hayati. Coba kamu pikirkan apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun. Bahan beracun ini dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil zooplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil, dan ikan besar akan memakan ikan yang kecil. Ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia dan dimakan. Maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Zooplankton yang makan alga tidak hanya satu, tapi banyak sel alga. Dengan demikian, zooplankton tersebut sudah mengandung bahan yang beracun yang banyak. Demikian juga halnya dengan ikan yang memakan zooplankton. Dan ikan besar akan makan ikan kecil, tidak hanya satu, makin banyak memakan ikan-ikan kecil. Maka
Maka juga halnya dengan ikan kecil memakan seplanet dengan ikan besar dan memakan ikan kecil tidak hanya satu. Semakin banyak memakan ikan kecil, maka makin banyak bahan pencemar yang masuk ke tubuh kita. Ikan besar. Bagaimana dengan tubuh manusia jika sering makan ikan yang beracun tersebut? D. Mengganggu pemandangan. Kadang-kadang air limbah mengganggu polutan yang tidak mengganggu kesehatan dan ekosistem, tapi mengganggu pemandangan kota. Meskipun air yang tercemar tidak menimbulkan laut, perubahan warna air mengganggu pemandangan mata kita. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan keasrian kota. E. Mempercepat proses kerusakan benda. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri anaerob menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Agar terhindar dari hal-hal atas sebaiknya sebelum dibuang air limbah harus diolah terlebih dahulu dan memenuhi kebutuhan baku mutu air limbah.